Pasti para YouTuber pemula masih bingung dengan konten reupload. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar konten reupload dari segi pencarian bahan konten dan cara editing yang bisa membuat konten reupload ini bisa lolos monetisasi. Nah, dan tentunya dengan konten reupload itu kalian bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dari YouTube ataupun AdSense. Nah, simak videonya sampai akhir agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak sia-sia teman-teman. Dan jangan di skip-skip videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi ataupun tutorial bagaimana cara membuat konten reupload yang bisa lolos monetisasi, dan saya juga akan menjelaskan tentang konten reupload ini. Nah, jadi buat kalian yang baru mampir ke channel saya ini, kalian bisa mendapatkan tutorial-tutorial ataupun edukasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semuanya. Nah, oke, sebelum masuk ke pembahasannya di sini alangkah baiknya bantu subscribe ataupun like ke video ini agar channel saya juga ini lebih berkembang lagi. Apa sih konten reupload? Nah, konten reupload YouTube adalah video ataupun konten yang diunggah ulang dari channel YouTube lainnya. Nah, konten reupload ini bisa berupa video panjang ataupun video short, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, konten reupload merupakan pelanggaran hak cipta dan pedoman YouTube. Nah, sebenarnya konten reupload itu tidak disarankan oleh pihak YouTube. Nah, tapi nanti kita juga ada solusi-solusinya. Jadi jangan di-skip-skip videonya. Nah, di sini juga konten reupload ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri konten reupload dari segi judul yang berbeda dan ditambahkan judul yang lebih menarik. Nah, tidak melakukan perubahan yang signifikan, mengakui sebagai karyanya sendiri. Nah, kesalahan konten reupload di sini adalah tidak melakukan perubahan yang signifikan dan juga mengakui sebagai karya aslinya sendiri. Nah, padahal kan konten reupload ini sudah jelas mengambil video orang lain. Nah, jadi kalian itu tidak boleh mengakui bahwa video konten ini adalah video konten kalian. Nah, terkecuali kalian membuat sendiri dan asli original. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, dan tentunya konten reupload itu memiliki dampak yang sangat-sangat jelek ke channel kita. Semisal kalian tidak melakukan perubahan yang signifikan kepada videonya tersebut. Nah, dampak konten reupload ke channel kita itu, channel yang melanggar pedoman konten reupload beresiko tidak bisa dimonetisasi. Nah, jadi kalau memang konten kalian reupload real, tidak menambahkan atau merubah videonya terlebih dahulu, nah otomatis channel kalian itu tidak bisa lolos monetisasi dan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, dan juga pelaku reupload itu bisa mendapatkan teguran. Nah, teguran dari YouTube ini sangat-sangatlah bahaya kalau menurut para konten kreator seperti saya. Soalnya teguran tersebut bisa mempengaruhi ke depannya channel kita itu bagus atau tidak, guys. Nah, jadi perlu kalian ketahui dari beberapa kesimpulan tadi. Nah, kalian itu sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa konten reupload itu tidak boleh. Tidak boleh dalam artian tidak boleh hanya tinggal upload dan tanpa mengedit. Nah, kalau kalian mengupload video orang lain tanpa melakukan perubahan-perubahan yang berbeda dari video aslinya, nah otomatis itu masuknya pelanggaran. Nah, tetapi walaupun konten reupload, bukan berarti channel kita itu tidak bisa lolos. Tidak bisa lolos monetisasi dan tidak bisa mendapatkan penghasilan. Nah, tentunya bisa sekali,
asalkan kita paham cara pembuatannya dari mulai editing dan pembuatan videonya teman-teman. Nah, untuk editing dan pembuatan videonya otomatis itu harus beda dari video yang aslinya. Nah, beda dari video yang aslinya. Nah, tadi kan juga sudah jelas harus memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, itu kan otomatis harus berbeda dari video yang aslinya, teman-teman. Dan sudah banyak juga para konten kreator yang sukses dengan mengandalkan konten reupload. Nah, tentunya harus dengan perhitungan yang tepat dan matang. Sebenarnya membuat konten reupload itu sangatlah mudah bila kita sudah paham dengan pedoman YouTube. Nah, perlu digarisbawahi bila kalian mereupload video orang lain tanpa melakukan perubahan yang jauh berbeda dengan video aslinya, itu sudah pasti tidak akan lolos monetisasi. Karena YouTube itu memiliki sistem untuk mendeteksi video-video konten yang kita upload. Nah, jadi kita harus lebih pintar lagi di segi editing agar video kita walaupun video reupload dari konten orang lain itu bisa menjadi konten atau video yang berbeda dari yang aslinya. Nah, di situ kalian harus pahami terlebih dahulu. Bila kalian belum mengerti, coba diulangi lagi perkataan saya agar kalian lebih paham lagi. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pembuatannya. Nah, oke, langkah pertama di sini kita harus mencari bahan reupload. Nah, untuk mencari bahan videonya, di sini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, teman-teman. Nah, sebenarnya kalian itu bisa mendapatkan video reupload itu dari aplikasi yang biasa kalian gunakan. Nah, contohnya seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Rednote. Nah, di situ kalian bisa mencari bahan-bahan untuk dijadikan kita menjadi bahan reupload. Tetapi yang lagi booming untuk saat ini itu aplikasi Rednote. Nah, aplikasi Rednote ini adalah aplikasi yang bisa dibilang aplikasi Cina, orang Cina. Nah, karena aplikasi Rednote ini adalah aplikasi yang seperti TikTok persis, tapi ini versinya bahasa Cina. Nah, di situ kalian bisa mencari bahan konten sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya akan mencontohkan mencari bahannya dari aplikasi Rednote saja yang lagi ramai saat ini. Nah, untuk langkah videonya di sini menginstal terlebih dahulu aplikasi Rednote-nya. Nah, untuk aplikasi Rednote di sini kalian bisa mendapatkannya dari Play Store langsung. Nah, di Play Store ini kalian ketikkan saja Rednote. Nah, kalian install Rednote yang ini nih. Nah, kalian tinggal install saja. Nah, di sini saya sudah menginstalnya dan kalian login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya nanti saya akan upload cara login ke Rednote ini karena ini kan bahasa Cina. Bila kalian ada yang masih bingung ataupun masih bingung cara loginnya, di situ saya akan buatkan kontennya, guys. Nah, oke, di sini saya langsung saja masuk ke aplikasi Rednote-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail dari segi mendownload videonya dan cara editingnya, guys. Nah, di sini kalian tinggal cari saja mana video yang ingin kalian gunakan. Nah, semisal di sini kalian tinggal pilih saja. Nah, saya akan memilih bagian yang menurut saya mudah saja. Yang pertama kalian harus memilih yang mudah terlebih dahulu agar kalian juga tidak bingung, tidak langsung bingung. Nah, di sini saya menggunakan yang ini saja. Nah, di sini kalian harus download videonya terlebih dahulu yang akan kalian gunakan menjadi konten reupload. Nah, ataupun di sini kalian juga bisa mencarinya di sini.
Nah, di pencarian di sini kalian tinggal ketikkan saja, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, mungkin, aplikasi Rednote ini juga bisa mengerti dengan bahasa Indonesia. Nah, semisal di sini saya juga pernah mencari-cari, semisal ide kreatif, memang munculnya ide kreatif sama saja tuh. Jadi kalian tidak harus bingung-bingung lagi bila kalian ingin mencari, videonya. Nah, di sini tinggal kalian, pilih-pilih saja. Nah, semisal di sini kalian ingin menggunakan video yang ini, nah di sini kalian tekan tombol panah yang ini, yang di bawah kanan pojok kanan bawah. Nah, di sini kalian tekan dan di sini kalian salin URL-nya. Nah, untuk salin URL di sini bagian, yang gambar ini nih. Semisal kalian bingung, nah kalian tekan. Nah, ini sudah otomatis terdownload. Nah, untuk mendownload videonya, di sini kalian membutuhkan aplikasi video downloader. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya, di sini kalian bisa downloadnya di Play Store. Nah, di Play Store kalian ketikkan saja KW Video Downloader. Nah, seperti ini. Nah, kalian install yang ini. Nah, install terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, kalian tinggal masuk saja. Nah, di sini kalian tinggal pastekan saja nih, kalian tekan paste ini. Nah, setelah kalian tekan paste, di sini kalian tekan download. Nah, ini akan otomatis mendownload dan masuk ke galeri HP kalian. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan aplikasi ini tuh cukup lama untuk mendownload video-video seperti dari Rednote ini. Nah, kalian tunggu saja sampai proses downloadnya ini selesai. Nah, di sini saya juga. Coklat Italia berlimpah di luar dan di dalam. Jadikan momen. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke tahap editing. Nah, untuk editing di sini menggunakan CapCut. Nah, CapCut ini adalah aplikasi sejuta umat yang biasa digunakan untuk mengedit, guys. Nah, di sini kalian masuk proyek baru dan kalian masukkan video yang sudah tadi kalian download. Nah, langkah awal di sini kalian tinggal atur dulu rasio aspeknya. Nah, di sini rasio aspeknya kalian pilih 9:16. Semisal kalian ingin membuat reupload untuk video short. Nah, tetapi bila kalian ingin untuk video panjang, nah kalian yang 16 pilih 16:9. Nah, yang ini. Nah, karena ini buat video short saja. Nah, saya pilih yang 9:16. Nah, di sini kalian tinggal langkah awal di sini kalian bisukan audio video ini. Nah, ini kan masih ada videonya nih, audionya sorry. Nah, di sini kalian tinggal bisukan audio. Nah, agar video ini tuh tidak ada suara aslinya. Nah, itu adalah poin pertama, jadi membisukan suara aslinya, asli videonya. Nah, langkah kedua, di sini kalian tinggal edit-edit yang menurut kalian membedakan video ini dari video yang aslinya. Nah, langkah awal di sini kalian bisa menambahkan logo channel ataupun nama channel di sini. Nah, semisal di sini saya akan menambahkan nama channel. Semisal LF Gaming. Semisal, oh jangan. Ide kreatif lah. Nah, semisal di sini saya menambahkan nama channel saya ide kreatif. Semisal nih. Nah, di sini kalian bisa rubah-rubah dari segi hurufnya ataupun kalian bisa merubah warnanya juga. Nah, kasih latar belakang. Nah, di sini kalian bisa tempatkan di bagian atas ataupun dimanapun lah sesuai keinginan kalian. Nah, di sini juga kalian bisa menambahkan logo channel kalian. Nah, semisal saya menambahkan logo channel saya ini.
Nah, di sini kalian tinggal atur-atur saja. Nah, semisal ketebalan atau perjelas ininya, nah kalian samarkan. Nah, ataupun kalian bisa kecilkan dan kalian tempatkan di bagian bawah ataupun di bagian atas. Nah, di sini saya akan menempatkan di bagian sini saja dan saya akan mengatur opasitasnya nih. Di sini kalian tekan yang split. Nah, di sini kalian tinggal atur-atur saja. Nah, semisal 45. Nah, ini kan tidak terlalu jelas dan tidak terlalu buram lah. Nah, setelah seperti ini kalian geser ke sampai videonya berakhir. Nah, terus kalian juga bisa merubah dari segi ukuran videonya. Nah, di sini kan ukuran aslinya seperti ini. Nah, kalian tinggal zoom sedikit saja. Nah, kalian bisa zoom sampai seperti ini. Nah, ini kan durasinya tuh 30 detikan 38. Nah, agar video ini berbeda dari video yang aslinya, nah kalian rubah durasinya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan metode percepatan. Nah, di sini kalian tinggal cepatkan saja. Nah, 1,1 detik ataupun 1,3 lah. Nah, di sini otomatis durasinya tuh akan berbeda menjadi 30 detik saja nih. Nah, jadi 30 detik dari yang tadinya 38. Nah, ini kan sudah menjadi perbedaan yang utama, guys. Nah, di sini kalian tinggal paskan lagi. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yang membuat konten kalian itu bisa lolos monetisasi dan bisa mudah untuk pengajuan monetisasinya. Di sini kalian menambahkan audio. Nah, untuk audio kalian bisa menggunakan aplikasi AI ataupun kalian bisa menggunakan suara kalian langsung seperti di sini. Kalian tinggal masuk ke audio dan kalian rekam sendiri. Rekam dan jelaskan tentang videonya. Nah, untuk narasinya sebenarnya tidak membutuhkan narasi. Nah, kalian tinggal berbicara saja menjelaskan tentang isi videonya. Nah, ini kan isi videonya tuh tentang ikat tali. Nah, di sini tinggal kalian jelaskan saja. Semisal di sini saya akan contohkan. Nah, ini adalah teknik mengikat tali yang bagus dan benar, dan ini adalah mengikat tali yang sangat kencang. Nah, semisal seperti itu. Nah, kalian tambahkan durasinya tuh sampai selesai audionya, sampai videonya berakhir. Nah, ataupun kalian bisa menambahkan metode teks ke audio. Nah, untuk teks ke audio, nah di sini kalian tinggal tulis aja. Nah, tulis juga tentang video tersebut. Semisal di sini, nah contohnya seperti ini. Ini adalah teknik mengikat tali yang benar yang bisa kalian tiru di rumah. Nah, teknik mengikat ini bisa kalian tiru agar barang-barang yang kalian ikat itu terikat dengan benar dan kencang agar tidak mudah jatuh. Nah, di sini kalian semisal sudah selesai seperti ini, nah kalian tekan selesai. Nah, kalian bisa pilih suara beberapa suara di sini. Tapi untuk suara yang lainnya ini harus kalian berlangganan ke Capcut terlebih dahulu. Nah, untuk suara yang gratis di sini kalian bisa menggunakan suara wanita. Anda menggunakan fitur teks keucapan. Nah, di sini Pilih kalian suara yang tekan Anda suka. berikutnya saja. Nah, pisahkan secara otomatis. Nah, kalian tunggu sampai pembuatan audionya ini selesai. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah teknik mengikat tali yang benar yang bisa kalian tiru di rumah. Teknik mengikat ini bisa kalian tiru agar barang benar yang kalian ikat itu terikat dengan benar dan kencang agar tidak mudah jatuh. Nah, contohnya seperti itu. Ini kan hanya tidak full sampai akhir videonya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Nah, kalian bisa menambahkan teksnya lebih panjang lagi agar teksnya itu sampai akhir video akhirnya ini. Nah, setelah seperti ini,
kalian bisa menambahkan backsound. Nah, untuk backsound kalian bisa pilih sendiri. Nah, tetapi untuk backsound usahakan jangan asal mengambil backsound saja. Nah, kalian juga harus mendapatkan backsoundnya itu yang tidak kena klaim hak cipta. Nah, seperti kalian bisa mendapatkannya di YouTube Library. Nah, kalian bisa mendapatkan audio backsound yang secara gratis yang disarankan oleh YouTube. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, di sini untuk memasukkan backsound, di sini kalian tinggal audio dan pilih suara. Nah, di sini kalian pilih yang ini dan perangkat. Di sini kalian tinggal masukkan backsound yang sudah kalian download. Nah, utamakan jangan yang ada klaim hak ciptanya ya. Nah, biar nanti videonya juga aman, tidak ada pelanggaran, guys. Nah, untuk backsound usahakan volumenya tuh sedikit saja. Saya misal 10 lah atau Ini adalah teknik mengikat tali yang benar yang bisa kalian tiru. Nah, usahakan backsoundnya itu jangan lebih keras dari audio narasinya. Nah, semisal 12. Ini adalah teknik mengikat tali yang benar yang bisa kalian tiru di rumah. Nah, setelah seperti ini kalian bisa edit lagi ini bagian teksnya. Nah, kalian ke gaya. Nah, kalian bisa pilih font ataupun huruf dan kalian bisa menambahkan warnanya agar lebih menarik lagi. Nah, ini otomatis sudah berbeda dari video yang aslinya. Pasti kalian juga mengira ini sudah beda. Nah, di sini. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja. Nah, setelah seperti ini, nah kalian bisa sampai sini saja ataupun bisa kalian menambahkan teksnya agar lebih panjang lagi. Nah, misal saya sampai 12 detikan saja. Jadi sesuaikan saja dengan keinginan kalian. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah teknik mengikat tali yang benar yang bisa kalian tiru di rumah. Teknik mengikat ini bisa kalian tiru agar barang benar yang kalian ikat itu terikat dengan benar dan kencang agar tidak mudah jatuh. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pasti kalian sudah paham lah dengan cara teknik-teknik editing yang barusan saya praktekkan. Nah, semoga bermanfaat dan bila kalian masih bingung tinggal tulis di kolom komentar saja. Siapa tahu saya bisa membantu lebih banyak lagi kepada teman-teman semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.